pada saat yang bersamaan mereka menunjukkan bukti screenshot. Waktu katanya di situ terima mengirim foto, kemudian ada kata-kata sayang oleh Hotman, nah itu saya tanya apa? Screenshot ya. Ya, terus kok saya dibilang screenshot tidak menjadi fakta, tapi dia menampilkan screenshot. Udahlah, kalian penegak hukum ini jangan bodohi orang-orang. Kalau orang-orang di desa-desa yang nggak ngerti hukum ini kalau bisa buat, kalau kita nggak bisa. Itu udah terjawab. Saya makin yakin saya ini harus bebas karena kirim lagi. Dan kita harus, kalau mereka paksakan hukum, tidak kerja. Kita sebut dengan constitutional approach, constitutional complaint. Kami akan membantah, akan menjawab dan mengurai sehingga dapat kesimpulan bahwa apa yang mereka lakukan dalam, apa yang mereka argumenkan dalam replik tadi, kami patahkan di duplik. Karena setelah itu insya Allah akan sampai pada putusan hakim. Jadi ini harus benar-benar kami elaboratif secara baik, kami buat indikator hukum yang terang, sehingga benar-benar saya sebagai kuasa hukum yang sedang menjalankan kuasa. Dan itu dalam rangka ini jangan sampai seorang lawyer dihukum menjalankan kuasa, terus saya dihukum misalnya lain, nauzubillah min dzalik, artinya imunitas lawyer tidak ada. Artinya lawyer menjalankan tugas terancam. Apakah kita tidak boleh berdemokrasi? Bayangkan ada Tom Lempo, kemudian Hasto, ponis bersama. Tapi rakyat ikut, karena nggak benar menurut rakyat. Akhirnya presiden ada beberapa putusan yang lain, kan ratusan yang diberi amnesti. Artinya presiden menangkap bahwa ada kegalauan masyarakat tentang penegakan hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, KPK, sampai dengan peradilan. Karena itu perlu berbenah. Saya berharap hakim akan bisa membedakan perkara ada sedikit kegaduhan di ruang sidang, sudah kita laporkan ke Mabes kan. Ya udah kita lihat aja bagaimana di Mabes Polri. Jangan dimasukkan rasa sakit hati persidangan. Itu saja, karena saya sudah katakan hakim wakil Tuhan dia harus memiliki sifat-sifat yang mendekati ketuaan. Hakim tidak boleh pendendam. Kalau dia pendendam amarah, dia memutus perkara dengan dendam dan amarah. Itu dilakukan, maka di situlah ketidakadilan itu. Hakim juga nggak boleh pemurah, penyedih, menangis, sedikit prihatin. Padahal yang dia tangan itu untuk perampok. Ya, sampingkan itu. Kenapa? Kalau dia mau dengan perasaan, dengan hibah, kasihan, dia hakim itulah ketidakadilan. Jadi hakim itu ngeri. Ini dalam ajaran agama Islam, baik sedang itu semuanya ada kasih orang. Assalamualaikum Mbak. Padahal Iklim Hakim sendiri di depan majlis, di depan GP, di depan kami kuasa hukum, di depan saya, dia mengakui ada perbuatan itu yang disebut dengan sesuatu, dan dia menangis karena dia trauma. Lalu kemudian saya mau jelaskan, saya bilang kamu di dalam mobil 2 kali dilecehkan, di apartemen Moi Kelapa Gading, kemudian Ikhlas. Ya, langsung nanti. Dan saya katakan, ini fatal. Hakim bilang udah nanti kan Anda punya saksi yang meringankan. Yang kita tampilkanlah Ibu Ice Margaret Robin, asisten deputi, kemudian pemberdayaan perempuan perlindungan anak. Pada waktu itu beliau yang menerima Iklim Hakim dengan 2 stafnya, ditambah saya dan masuk sini dalam ruang Kementerian PPK itu sekitar bulan Mei 2020. Nah di situ Iklim Hakim bercerita semuanya. 2 kali dalam mobil, 1 kali di apartemen, 1 kali di kelas. Keterangan saya di awal itu diperkuat oleh Ibu. Perbuatan itu. Yang ketiga, Hotman bilang dalam BAP-nya bahwa 2 dadanya itu makin keras, tidak sesuai dengan aslinya, sehingga dia kecewa. Oke, itu saat cek itu. Lalu dia bilang aku suka sama kita. Nah Iklim Hakim bilang kita suka sama kita.
Tapi apa? JPU bilang saya tidak bisa membuktikan. Sekarang Lima bilang ada perbuatan itu, tapi dia tidak suka. Memang bilang ada perbuatan itu, tapi suka sama suka. Kita nggak perlu suka sama tidak suka. Yang perlu ada perbuatan itu, berarti ada tiga ini. Jadi yang tiga ini sudah cukup beralasan hukum untuk membebaskan. Apalagi kalau kita menjujur potensi kita ini bagaimana abolisi dikeluarkan oleh Pak Presiden Prabowo, bagaimana itu kan jawaban dari kegelisahan masyarakat terhadap penegakan hukum dalam hal ini putusan hakim dan cara proses di kepolisian di kejaksaan, sehingga akhirnya Presiden menggunakan diskresi. Nah untuk kasus ini saya yakin kita sudah sampai ke Presiden, saya tahu semua mata tertuju ke sini. Akankah kita akan yang dia membela kliennya, terus ada dua orang yang melakukan perbuatan, melakukan tindakan perzinahan, justru itu yang diberi hukuman ringan dan atau mungkin dibebaskan. Menurut saya, iklim hakim dan norma harus sama-sama diproses. Dan dalam hal ini cuma dihukum. Sama bohong ke saya. Yang kedua mengatakan tidak ada kuasa di Mabes Polri. Peradilan mengatakan ada kuasa. Hotman bilang dia bukan asli. Saya bilang saya asli. Hotman bilang suka sama suka. Iklim hakim bilang tidak. Hanya saya keluar. Jadi sidang tadi itu adalah mengangkat pembacaan lagi dari jaksa. Tapi ke depan semuanya akan terurai dengan terang.